Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibn Hamdani dari kelas akuntansi karyawan Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan review tentang satu artikel yang berjudul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR, yang ditulis oleh Mahardika Kurniawati dan Rizal Yahya dengan nama Jurnal Akuntansi dan Investasi Volume 18 nomor 2, tahun terbit Juli 2017. Untuk tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Ukuran, Profitabilitas dan Kinerja Lingkungan pada Islamic Social Reporting atau ISR, perusahaan yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES. Penelitian tersebut mengangkat permasalahan tentang pengukuran ISR pada perusahaan-perusahaan syariah yang saat ini masih mengacu pada Global Reporting Initiative Index atau indeks GRI. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penggunaan indeks GRI pada perusahaan syariah kurang tepat. Kenapa? Karena pada perusahaan yang dinyatakan sebagai perusahaan syariah seharusnya mengungkapkan dan menggambarkan informasi yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan syariah di Indonesia. Dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putra tahun 2015, Sofiani et al. 2012, dan Fauziah dan Jayanto 2013, yang membuktikan bahwa semua bank syariah menjadi sampel pada penelitian secara 100%. Dan juga kurangnya penelitian yang membuktikan bahwa semua bank syariah yang menjadi sampel dan dalam penelitian belum ada satupun yang mencapai angka penuh, yaitu implementasi dan pengungkapan indeks ISR secara 100%. Dan juga kurangnya penelitian mengenai pelaksanaan ISR yang dilakukan oleh perusahaan non-keuangan seperti pasar modal, terutama di Indonesia, sehingga konsep ISR masih kurang luas digunakan. Dan juga permasalahan mengenai pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan ISR. Penelitian ini menggunakan indeks ISR sebagai indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES, dan mengikuti Frover pada periode 2011 sampai 2015, disertai dengan perubahan variabel independen yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan, yaitu dengan mengganti variabel independen Dewan Pengawas Syariah dengan variabel independen Komite Audit, serta menambahkan variabel independen yang lain, yaitu independensi Dewan Komisaris, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan. Oke, untuk slide selanjutnya mengenai telaah literatur dan pengembangan hipotesis. Teori yang digunakan yaitu teori yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan dua teori. Yang pertama teori legitimasi dan teori syariah interface teori atau yang biasa disingkat dengan SET. Untuk teori legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk perusahaan karena berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitar. Menurut Zubek dan Mashhad pada tahun 2015 mengasumsikan mengenai teori legitimasi bahwa keberadaan perusahaan bisnis untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas, tidak hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaannya saja. Jika perusahaannya tidak beroperasi sesuai dengan harapan dari masyarakat, maka masyarakat dapat bertindak untuk menghilangkan hak perusahaan untuk melanjutkan operasional bisnisnya. Dengan kata lain bahwa perusahaan harus memperhatikan kelompok sosial yang berada di lingkungan perusahaan. Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa harapan adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. Perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang di tengah masyarakat serta mendapat keuntungan pada masa datang jika perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Untuk teori yang kedua, yaitu Syariah Enterprise Theory atau SET, merupakan teori yang menyatakan bahwa Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Penelitian ini didasari oleh Syariah Enterprise Theory. Konsekuensi mesti patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Manusia sebagai wakilnya memiliki konsekuensi mesti patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Menurut Maulida et al. Pada tahun 2014, ISR dalam hal ini merupakan amanah dan pemenuhan kewajiban sebagai makhluk Allah yang tidak terlepas dari tujuan Islam. Untuk slide yang selanjutnya, yaitu tentang pengembangan hipotesis yang digunakan. Nah, untuk pengembangan hipotesisnya sendiri yang digunakan itu ada 5. Yang pertama, pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Yang ketiga itu pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ISR. Yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Yang kelima, pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Yang pertama, pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Dewan Komisaris adalah elemen penting dalam mekanisme corporate governance. Adanya Dewan Komisaris di dalam perusahaan diharap akan mampu mendorong terciptanya sistem pengendalian yang baik bagi manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan dalam perusahaan akan semakin baik. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka diharapkan pengungkapan ISR akan semakin luas. Hipotesis 1, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kedua, itu pengaruh independensi Dewan Komisaris yang baik. Pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap pengungkapan ISR. Sebagai orang yang tidak memiliki saham di perusahaan, komisaris independen diharap dapat meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham, serta mampu menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya.
Jadi, jika proporsinya semakin tinggi, maka Dewan Komisaris diharapkan lebih objektif dalam mengambil keputusan untuk melindungi pihak pemangku kepentingan. Dengan pengawasan yang lebih objektif, maka pengelolaan perusahaan juga akan dilakukan dengan cara yang baik, serta dalam mengungkapkan informasi, pihak manajemen akan mengungkapkan secara luas, termasuk pengungkapan ISR. Hipotesis kedua ini, independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Untuk hipotesis yang ketiga, pengaruh komite audit terhadap pengungkapan ISR. Komite audit bertugas memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit di dalam perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Hipotesis yang ketiga ini, komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Untuk yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR. Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, diharapkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin tinggi. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan agar menarik minat investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Selain itu, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan memberikan motivasi kepada manajemen untuk menyajikan informasi yang lebih luas untuk meyakinkan investor, sehingga investor akan meningkatkan kompensasi untuk manajemen. Untuk hipotesis 4 ini, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Yang kelima, pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan ISR. Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang menunjukkan kepedulian dalam menghasilkan lingkungan yang baik. Ini dapat diukur melalui hasil penilaian pemerintah kepada perusahaan yang mengikuti program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, atau yang biasa disebut dengan PROPER. Keikutsertaan perusahaan dalam PROPER menunjukkan hal yang positif akan kepedulian lingkungan dan sosial dari perusahaan itu tersebut. Perusahaan yang melakukan kinerja lingkungan dengan baik akan cenderung mengungkapkan kinerja perusahaan dalam tanggung jawab sosial karena perusahaan menganggap bahwa hal tersebut dapat menarik pelaku pasar, dalam hal ini investor, untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Hipotesis kelima, kinerja lingkungan ternyata berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Baik, selanjutnya kita lihat dari segi populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES dan mengikuti PROPER tahun 2011 sampai 2015. Penentuan sampelnya dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan kriteria perusahaan yang secara berturut-turut masuk dalam DES pada tahun 2011 sampai 2015, mengikuti PROPER pada tahun 2011 sampai 2015, mempublikasikan annual report tahun 2011 sampai 2015, dan memiliki data-data lengkap terkait variabel yang digunakan pada penelitian tersebut. Sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian tersebut sebanyak 31 perusahaan syariah yang dikalikan 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015. Maka total sampel yang diteliti yaitu sebanyak 155. Adapun data sekunder yang dikumpulkan adalah annual report perusahaan sampel. Untuk analisisnya dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang mengacu pada variabel independen seperti ukuran Dewan Komisaris, independensi Dewan Komisaris, komite audit,
profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Nah, untuk selanjutnya itu pengujian hipotesis dan penelitian hipotesis. Dari kelima acuan yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda, yaitu yang pertama, untuk ukuran dewan komisaris, membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISA. Jadi untuk hipotesis pertama itu diterima. Untuk hipotesis kedua, pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISA. Dan untuk hipotesis kedua ini dinyatakan ditolak. Untuk yang ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISA, dinyatakan ditolak. Untuk yang keempat, hasil pengujiannya membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISA, dan hipotesis keempat ini ternyata diterima. Hasil pengujian hipotesis yang kelima membuktikan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISA. Jadi untuk hipotesis kelima ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemeringkatan yang dilakukan oleh pemerintah memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian perusahaan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan. Ini juga berarti dapat memacu perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memperbaiki kegiatan memperbaiki sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, dan juga untuk melindungi lingkungan sekitar. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISA perusahaan yang termasuk dalam DES. Sedangkan variabel independensi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISA perusahaan yang termasuk dalam DES. Perusahaan dalam melakukan pengungkapan ISA dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat atau stakeholders mengenai tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama para stakeholder muslim. Nah, jadi stakeholder muslim dapat terdorong untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan ISR yang tinggi, karena mengindikasikan perusahaan telah melakukan dan mengelola perusahaan dengan sangat baik, memadai, dan sesuai prinsip syariah. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan pada review artikel kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada komentar, silakan bisa tulis di kolom komentar, bisa di like atau di subscribe. Untuk akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.